Jelang Pemilu 2024, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengungkap adanya transaksi mencurigakan yang melibatkan 100 caleg yang ada dalam daftar calon tetap pemilu 2024. Tak main-main, nilainya cukup fantastis, mencapai 51,47 triliun rupiah. Jadi kita menerima laporan International Fund Transfer Instruction yang kita sebut dengan IFTI, IFTI. Jadi terhadap 100 orang yang di DJT ada penerimaan senilai 7.740.011.302.238. Jadi orang ini menerima uang dari luar negeri sebesar itu, ya. Dan ada juga yang mengirim keluar. Dan ada juga 100 DJT yang ini 100 itu bisa beda-beda ya, bisa sama bisa beda ya. 100, jadi 100 ini bukan 100 ini bukan 100 yang sini. Ini bisa si E, di si A, di sini si B, sana bisa si X gitu ya. Jadi bisa beda-beda. Dan berikutnya ada laporan transaksi pembelian barang yang ini secara tidak langsung kita ketahui ada terkait dengan upaya misalnya kampanye dan segala macam. Itu ada 100 DJT yang melakukan transaksi pembelian barang senilai 592 miliar sekian. Laporan PPATK tersebut seolah menegaskan bahwa politik uang masih marak terjadi di setiap pemilu. Sementara pada debat Pilpres 2024 kedua yang menghadirkan para cawapres untuk saling adu pemikiran, memanas saat cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka mencecar cawapres nomor urut 3 Mahfud MD. Dalam sesi tanya jawab, Gibran memberikan pertanyaan kepada Mahfud MD tentang regulasi untuk carbon capture storage. Ini karena Prof. Mahfud adalah ahli hukum, saya ingin bertanya bagaimana regulasi untuk carbon capture and storage. Mas Gibran yang terhormat, regulasi itu kalau orang ahli regulasi itu tidak harus spesifik satu persatu itu kecuali proyek pembuatan regulasi itu sudah ada, ya. Proyek pembuatan regulasi sudah ada, kita harus buat ini baru dibuat regulasinya bagaimana. Bagaimana cara regulasinya? Satu, membuat naskah akademik dulu, naskah akademiknya. Naskah akademik itu kalau mengikuti pola yang sederhana aja, pakai aja kasus truk pipi namanya. Kalau di dalam ilmu perundang-undangan itu, misalnya regulasi yang sudah ada bagaimana, kalau belum ada bagaimana. Tak sampai di situ, Mahfud MD pun sempat menyindir Gibran jika persoalan carbon capture storage tidak sesuai dengan tema debat saat itu. Karena tadi pertanyaannya itu carbon capture itu nanti debat keempat tanggal 21 Januari. Tapi saya tahu itu kan untuk menghindari tidak adanya regulasi sekarang ini agar tidak lagi terjadi penggundulan karena food estate seperti yang terjadi. Pertanyaan Gibran tentang carbon capture storage seolah menunjukkan kepeduliannya terhadap lingkungan. Namun sayangnya salah satu program unggulan Prabowo Gibran bagi-bagi susu gratis justru malah merusak lingkungan. Pasalnya rencana impor 1,5 juta sapi dari India berpotensi meningkatkan pemanasan global karena sapi merupakan salah satu hewan penghasil gas metana atau gas rumah kaca. Jadi sektor agrikultur itu salah satu penyumbang dari emisi gas rumah kaca, terutama di metan. Metan itu dia paling kuat sebagai gas rumah kaca, dia mempunyai efek 28 kali lebih memanaskan daripada karbon dioksida. Sebenarnya di atmosfer dia berkisar antara satu dekade 10 tahunan sampai 12 tahunan begitu. Dalam debat keempat Pilpres 2024 yang berlangsung nanti malam, ketiga cawapres akan adu gagasan mengenai lingkungan hidup. Ketiga pasangan capres-cawapres memiliki visi misinya tersendiri dalam menangani masalah lingkungan hidup di Indonesia. Pasangan capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dalam misi ketiga menyebut akan mewujudkan keadilan ekologis berkelanjutan untuk generasi mendatang. Agenda misi ketiga tersebut meliputi penguatan tata kelola lingkungan hidup, pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT), ekonomi hijau, adaptasi dan mitigasi dampak krisis iklim, polusi udara, air dan sampah, hutan dan keanekaragaman hayati, ketahanan terhadap bencana alam, kolaborasi pemangku kepentingan lingkungan. Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka memiliki 17 program prioritas.
Salah satunya menjamin pelestarian lingkungan hidup. Dalam poin tersebut disebutkan adanya target untuk mencapai net zero emisi, mengupayakan penurunan jejak karbon dan pemanfaatan bioplastik dalam kehidupan sehari-hari. Sementara pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD juga memiliki sejumlah visi misi dalam isu lingkungan yang tercantum dalam visi misi nomor 6, yakni mempercepat perwujudan lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui ekonomi hijau dan biru. Dalam poin lingkungan hidup berkelanjutan, Ganjar Mahfud berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dengan cara pemeliharaan hutan, pemangkasan polusi udara dari emisi kendaraan dan industri, serta transisi energi menuju net zero emissions. Dalam poin ekonomi hijau, Ganjar Mahfud berkomitmen akan melakukan transisi energi dengan memanfaatkan energi baru terbarukan sebagai generator pembaharuan. Menurut kami masih cukup banyak kekurangan dari visi misi yang sudah disampaikan ya dalam dokumen visi misi yang sudah disampaikan oleh masing-masing capres. Misalnya dalam 7 misi dari pasangan 01 masih agak lebih mendingan karena dia menyebut dengan jelas misalnya untuk mewujudkan keadilan ekologis berkelanjutan untuk generasi yang mendatang. Kemudian di pasangan 02 tidak secara spesifik menyoroti soal lingkungan, tapi ada satu misi untuk membangun dari desa untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan, di dalamnya menyangkut beberapa kebutuhan untuk kemudian melakukan perbaikan lingkungan. Lalu di pasangan 3 juga tidak secara jelas merujuk kepada misi tertentu dalam lingkungan, tapi dia masuk di dalam salah satu bagian misalnya yang di mempercepat perwujudan lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui ekonomi hijau dan biru, yang sebenarnya ada beberapa kritik juga dari penerapan ekonomi hijau dan biru. Adu gagasan dalam debat Pilpres menjadi salah satu cara menyampaikan pemikiran untuk menarik dukungan masyarakat. Namun, debat juga bisa menjadi bumerang yang menyebabkan kehilangan dukungan jika performa meragukan dan tak maksimal. Apalagi banyak berdalih dan bersembunyi di balik pertanyaan dan retorika yang jauh panggang dari api. Jadi jangan bilang Anda tidak tahu akan permasalahan ini, karena kami sudah memberitahukannya.